Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Flora and Fauna Aquatica. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita mau menjelaskan salah satu tanaman yang penting dalam budidaya ikan hias. Namanya ketapang laut, seperti gambar yang saya rekam saat sekarang ini. Ini namanya ketapang laut, teman-teman. Daun yang kita gunakan yang bermanfaat dari tanaman ini adalah daunnya yang udah mengering, teman-teman. Jadi daun dari tanaman ini sangat berguna sebagai obat bagi ikan. Jadi sangat bermanfaat bagi ikan untuk mencegah dari penyakit. Selain itu juga memperbaiki kualitas air dari akuarium, teman-teman. Ini ketapang laut kita dapatkan dari Lampung, teman-teman. Kita beli online. Ya, sebanyak 2 batang. Dan sekarang sudah sampai di lokasi kita, dan ini memang sebuah tanaman yang sangat penting untuk teman-teman miliki dalam budidaya budidaya ikan hias. Oke, sekian dulu untuk daun ketapang. Kita mau melihatkan koleksi tanaman aquascape kita. Oke teman-teman, ini adalah koleksi tanaman aquascape kita. Nah, ini bernama ini ratala. Ini namanya saya lupa namanya kemarin. Ini sejenis kuba, sejenis kuba tapi lebih besar dari kuba, teman-teman. Nah, dan ini banyakkan ratala, dan ini tanaman aquascape yang daunnya merah yang agak sulit dibudidayakan. Kita perbanyak, kita kasih nampan yang agak besar. Untuk media tanamnya kita menggunakan lumpur, teman-teman. Bisa teman-teman gunakan lumpur sawah. Dan sebagian lagi udah kita benamkan di tong yang biru, teman-teman. Karena kita budidaya ikan hias juga di sana. Jadi kita taruh di tong supaya ada oksigen dan mainan buat ikan di sana gitu. Oke, sekian dulu untuk tanaman aquascape. Kita juga punya tanaman sejenis lemna. Ini buat di sawah nanti, teman-teman, buat memperbaiki ekosistem sawah, sungai di lingkungan kita. Selain itu kita juga punya Wolvia, dan satu lagi kita juga punya lemna lagi. Dan kini stok kita udah mulai membanyak, dan karena kita kasih pupuk aquascape dan pertumbuhannya jadi jauh lebih bagus. Oke, seperti itulah tanaman aquascape kita, koleksi kita, teman-teman. Semoga teman-teman terinspirasi untuk membudidayakannya. Dan ini adalah salah satu cara mudah untuk membudidayakannya, teman-teman. Pakai pupuk aquascape karena lebih bagus daripada pupuk pertanian gitu. Oke, selanjutnya kita akan mau melihatkan gimana cara kultur dapnia dari awal. Karena stok dapnia kita banyak yang mati. Ada tinggal sedikit, dan kita mau membudidayakannya. Oke, hal-hal yang pertama harus teman-teman siapkan sebelum kultur dapnia, yaitu tong berisi air. Terus kita kasih aerasi dulu. Kita ambil aerasi dari kolam kita. Nah, ini airnya perlu diaerasi, teman-teman, walaupun dapnia bisa hidup di lingkungan yang minim oksigen. Dan kita siapkan. Habis itu ini, teman-teman, kotoran burung puyuh. Dan ini adalah starter dari dapnia atau Macropoda. Kita akan lihatkan seperti apa Macropoda itu. Seperti ini, teman-teman, yang ada di bawah yang bergerak kecil-kecil. Itu adalah Macropoda, teman-teman, yang akan kita kultur nanti dan akan kita perbanyak. Ternyata dari tong yang kita pelihara ternyata masih ada Macropoda yang hidup. Oke, kita akan tunggu
dahulu sekitar 15 menit. Setelah kita aerasi, habis itu kita masukkan makropodanya teman-teman. Dan ini tebak makropoda kita sebelumnya ternyata masih ada, dan ini di sini juga masih ada juga sedikit. Dan ternyata nanti kita akan menguras ini sampai habis. Kita siram buat bunga, jadi stok kita di tong warna putih ini. Jadi sekali 2 minggu nanti kita akan panen dan kita ganti air. Oke teman-teman, tunggu saja. Kita mau tunggu dulu juga. Oke, kita skip aja dulu. Sebelum kita memulai mengkultur dapnia, kita mau lihatkan ikan hias kita dulu teman-teman, yang kita budidayakan di tong. Seperti inilah ikannya teman-teman. Mereka agak senang di tong. Dan untuk pelet kita menggunakan ini teman-teman, main prem 200 sampai 300. Kita makan ikan dulu. Oke, kayaknya waktunya udah cukup. Kita masukkan kotoran ayamnya. Lalu kita masukkan bibit dapnianya. Semoga di sini dia lancar teman-teman berkembangnya. Kita akan nunggu waktu sampai 10 menit, habis itu kita tutup video kita teman-teman. Jadi teman-teman yang mau masih menonton silakan menonton. Ini kotorannya nanti akan tenggelam sendiri, dan besoknya mulai dari hari ke hari kita perlahan akan tambahkan air teman-teman, karena bibit kita masih sedikit. Kita memakai air yang sedikit aja dulu. Nanti setelah penuh kita panen massal. Habis itu kita pindahin ke tong ini. Nanti tong ini kita bersihkan dulu. Soalnya kita nggak punya green water. Nanti kita coba budidayakan green water teman-teman. Mungkin untuk saat ini belum. Nanti kita akan tunjukkan cara kultur green water dengan menggunakan pupuk NPK, KCL, dan yang lain-lainnya teman. Jadi kita akan tunjukkan nanti. Oke, itu kulturnya udah siap teman-teman. Selanjutnya kita mau lihatkan Lemna dan Wolffia yang kita gabung. Ini yang kecil-kecil namanya Wolffia, yang besar namanya Lemna. Wolffia adalah salah satu tanaman terkecil di dunia, sedangkan Lemna adalah tanaman terkecil di dunia sebelum ditemukannya Wolffia. Ini adalah tanaman terkecil di dunia yang bisa berbunga teman-teman. Kedua-duanya pernah masuk tanaman terkecil di dunia, dan sekarang Wolffia menduduki posisi pertama dan Lemna posisi kedua. Ini tanaman cukup langka. Kalau teman-teman mau mendapatkannya, bisa teman-teman dapatkan di toko bibit ikan Sungai Tarap. Karena kalau dimasukkan ke kolam ini teman-teman, ini habis sama ikan semuanya. Apalagi ada ikan nila gitu.
dia agak suka dengan makanan ini. Jadi kalau teman-teman mau budidaya ikan yang irit biaya, teman-teman perlu membudidayakan tanaman ini karena gurami juga suka ini. Daripada teman-teman menggunakan daun talas sebagai sarananya, karena perlu kebun yang luas. Kalau ini perlu nampan yang banyak teman-teman untuk mengkulturnya. Bisa teman-teman terapkan di atap rumah atau di halaman rumah. Nah, jika teman-teman punya lahan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan banyak nampan gitu. Nampan yang bertingkat-tingkat. Nanti kalau untuk panen wolvia, teman-teman bisa menggunakan ini. Tapi kalau lemna bisa menggunakan serokan biasa. Serokan besar juga wolvia bisa juga teman-teman. Yang penting ukuran mesh jaring serokan teman-teman kecil gitu. Jadi agak mudah pemanenannya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.